Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu, Pak. Kalau bahasa saya retret, retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Didi sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu loh, Pak. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, sejuk, suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual, ya Pak ya. Kan gitu Pak ya? Ya bolehlah dibilang gitu. Ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi gitu. Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual. Agak nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil, ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik, dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman, Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang mengucapkan baik terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Sudah kewajiban ya. Pemerintah untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem, Pak. Sudah. Amin. Nah, kita berangkat sekarang, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa
Desa Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Ya Pak ya? Ya ke aparat, ke jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya. Dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu, tugas gubernur kan itu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum, biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak? Siap. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siap 100 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan.